Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar Community of Miracle dimanapun berada. Saya percaya pagi ini adalah pagi yang penuh berkat karena kita memulainya bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Engkau baik di atas kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau duduk untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami sehingga firman-Mu akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami, urapi kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dan kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini saya akan membawa renungan dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kisah dari orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Dia sehari-hari ada duduk di sekeliling kolam Bethesda untuk menantikan goncangan air kolam sehingga dia bisa masuk di kolam itu dan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tidak melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita karena ada banyak alasan-alasan yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan, tekanan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan alasan keterbatasan yang sama seperti orang lumpuh ini. Dia mendengar Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dia seakan-akan berkata bahwa ya, saya mau sembuh, tetapi karena ini, karena itu, karena banyak alasan yang membuat saya tidak mengalami kesembuhan itu. Padahal yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, asal dia menjawab pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Ya atau tidak, sangat simpel, sangat sederhana, tetapi dia tidak menjawab itu, malah dia memberikan alasan. Seringkali juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan tidak mengalami mujizat karena kita banyak sekali alasan, banyak sekali yang kita berikan kepada Tuhan, keterbatasan-keterbatasan sehingga kita tidak mengalami mujizat. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan membagikan 3 hal yang akan menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Mengapa kita tidak mengalami berkat mujizat itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, di situ dikatakan bahwa ada di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, di serambi-serambi ini berbaring banyak sekali orang sakit yang menantikan goncangan air kolam, sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Siapa yang masuk terdahulu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Di ayat-ayat ini saya menarik
satu pelajaran untuk hal yang pertama. Mengapa kita tidak mengalami mujizat? Karena kita bergantung pada dunia, bukan kepada Allah. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, tekanan di dalam kehidupan kita, kita kembali kepada apa yang bisa menjadi pertolongan kita, yang bisa menolong kita. Kita mulai melihat sekeliling kita, melihat situasi kondisi kita, siapa yang bisa kita andalkan. Dan saya mau katakan, ketika kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini dan tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan melihat mujizat. Ketika kita bergantung kepada apa yang ada di dunia ini dan tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita tidak akan melihat mujizat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah mengandalkan dunia ini, karena dunia ini sifatnya sementara dan dapat mengecewakan kita. Oleh sebab itu, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan, karena Tuhan bersifat kekal dan Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika Dia berkata Dia akan menolong kita, Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah kita, maka hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka engkau akan mengalami mujizat. Yang kedua, yang bisa saya tarik di dalam kita belajar pada pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Sebenarnya jawaban ini adalah jawaban orang yang putus asa, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Kalau kita ada di dalam posisi seperti ini, maka kita tidak akan melihat mujizat. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kedua, saya bisa simpulkan di sini pelajaran yang dapat kita tarik, karena kita mengasihani diri dan berkata, tidak ada orang yang peduli dengan saya. Seringkali mujizat tidak terjadi karena kita mengasihani diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa tidak ada orang yang peduli dengan kita, karena yang kita bergantung adalah manusia. Manusia bisa berubah. Tetapi saya mau katakan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, selalu masih ada jalan bagi Tuhan untuk kita mengalami pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah putus asa di dalam Tuhan. Selalu masih ada harapan. Dan firman Tuhan berkata, kalau asal kamu percaya, engkau akan melihat mujizat. Yang ketiga di sini kita bisa belajar di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita tidak mengalami mujizat? Karena yang ketiga, kita tidak mendengar Kristus bertanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, dan tidak mendengarkan suara Tuhan yang berkata, maukah engkau sembuh? Karena kita melihat persoalan itu begitu besar ada di hadapan kita. Persoalan itu menutup mata rohani kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian,
selalu engkau dekat Tuhan. Engkau selalu membiasakan dirimu mendengarkan suara Tuhan. Di dalam doa-doamu, di dalam perenungan pribadimu, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam mendengarkan renungan-renungan atau khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, biasanya disitulah engkau akan mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau engkau lakukan, lakukanlah itu, maka engkau akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk benih firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada saat pagi ini, dan kami boleh mendengarkan dan merenungkan bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan menyerahkan semua pergumulan kami akan melihat bahwa Tuhan menyelesaikan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah sembuh. Segala sakit penyakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami sudah dipulihkan, baik itu rumah tangga kami, persoalan orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, suami dengan istri dengan suami, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan pergumulan keuangan kami, ekonomi kami dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan pendidikan kami, Tuhan campur tangan dan berkati, karena kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu melakukan mujizat di atas kehidupan kami. Dan kami sudah menerima semua jawaban doa yang Tuhan berikan pada saat ini melalui berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.